Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Kumaha damang? Mudah-mudahan semua santri yang ada di pondok pesantren Fatham Mubina selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di belakang saya itu kakak kelas saya, namanya Ustadz Khairuman Kamal, angkatan 1994. Yang di sebelahnya pakai peci merah, baju kuning, namanya Ustadz Dahrizal Dahlan, satu angkatan dengan beliau di Mesir, juga tahun 1994. Kalau saya angkatan 1998, makanya mereka di atas, saya di bawah. Yang paling hebat di antara kita, yang paling tinggi derajatnya, itu yang paling atas. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga, bersama di Fatham Mubina, bertetangga di surga. Bapak Ibu, majelis guru, para ustadz, ustazah, asatidz, ustazat, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak TNI, Polri, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu karena kalau disebutkan satu-satu habis waktu sampai zuhur. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maulid itu pernah nggak dibuat Nabi? Yang sebagian jawab dengan suara, yang sebagian dalam hati pakai telepati. Pernah nggak Nabi buat maulid? Sekarang ada orang yang buat kaedah cuman 5 jari. Kalau enggak dibuat Nabi bid'ah. Berarti maulid Nabi ini kalau maulid Nabi ini bid'ah, berarti yang buat maulid bolalah finnar. Karena kaedahnya 3, kullu bid'atin bolalah wa kullu bolalatin finnar. Berarti yang buat maulid sesat, masuk neraka. Yang hadir maulid sesat, masuk neraka. Yang paling sesat dan paling panas nerakanya yang ceramah maulid. Karena kaedahnya singkat aja, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, dolalah, sesat, neraka, 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 neraka. Oke, siap? Are you ready to rock? Tarik nafas panjang. Nabi sedang sholat. Allahu Akbar. Lalu ada sahabat Nabi di belakang baca doa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Nabi tanya,
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Nabi nggak pernah baca Allahu Akbar kabira, Nabi nggak pernah ajarkan, Nabi nggak pernah perintahkan, Nabi nggak pernah lakukan. Berarti baca Allahu Akbar kabira itu nggak ada hadisnya Nabi baca Allahu Akbar kabira. Tunjukkan saya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Mustadrak Al-Hakim, Muwatta Malik, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Enggak ada Nabi baca Allahu Akbar kabira. Kalau ada Nabi baca Allahu Akbar kabira, potong telinga saya sebelah. Ustaz siapa itu? Ustaz Somad yang potong telinga sebelah di Fathah Mubina. Allahu Akbar kabira itu dibaca sahabat Nabi ketika sedang sholat di belakang. Setelah sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, malaikat turun membawa rahmat karena doa yang engkau baca. Jelas? Jelas apa bingung? Itu hadis apa namanya? Kalau Nabi yang ngomong at-tahuru satrul iman, at-tuhuru satrul iman, kesucian itu setengah dari iman, ucapan itu namanya qauli, maka itu disebut dengan hadis qauli. Kalau Nabi yang melakukan, sahabat melihat, saya melihat Nabi kalau sholat idza kabbara bertakbir, rafa'a yadayhi, diangkat kedua tangannya, yuhazi sampai kepada baina udhunaihi, dua telinganya. Allahu Akbar. Nabi yang melakukan, perbuatan Nabi namanya fi'lun, maka itu disebut dengan hadis fi'l. Kalau Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak melakukan, sahabat yang melakukan, disetujui oleh Nabi, namanya hadis takriri, hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Untuk membantah kaedah 5 jari, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah. Seandainya tidak dilakukan Nabi itu bid'ah, ketika Nabi sedang sholat, dia dengar ada sahabat yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Tentu Nabi waktu dengar itu Nabi nanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Kamu semuanya masuk neraka jahanam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Satu, bisa diingat? Ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Tiba-tiba ada sahabat yang buat doanya beda. Sami Allahu liman hamidah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Dia gentleman, ngaku, saya yang baca itu ya Rasulullah. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan sami Allahu liman hamidah alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi? Enggak pernah. Itu doa dia buat sendiri, dia karang sendiri. Lalu apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku melihat malaikat turun dari langit ingin mencatat doa yang kau baca. Andai pakai kaedah tadi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, maka tentu Nabi mengatakan, siapa yang baca alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi, maka dia masuk neraka karena aku enggak pernah mengajarkannya, bro. Sudah berapa perbuatan yang tidak dibuat Nabi disetujui sahabat? 2. Yang ketiga, kita lanjutkan apa stop nih?
Zaman dulu santri nulis, zaman sekarang nggak perlu nulis karena sudah direkam, tinggal tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tiga, sahabat Nabi kalau pergi perang itu dikirim panglima perang dan imam untuk memimpin sholat. Imamnya aneh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allahu akbar. Rakaat kedua gitu lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Setiap dia jadi imam baca ayat qul huwallahu dulu baru ayat lain. Enggak pernah dibuat Nabi, enggak pernah dilakukan Nabi. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini ada imam unik. Kenapa dia? Ayatnya qul huwallah baru ayat lain, qul huwallah baru ayat lain. Panggil dia, panggil. Kamu dia ditanya, ente ngapain baca qul huwallah terus? Qul huwallah baru ayat, qul huwallah baru ayat. Apa dia jawab? Inni uhibbuha, I like it. Saya suka dengan qul huwallah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada qul huwallah membuat engkau masuk surga. Jadi yang selama ini ayatnya qul huwallah lebih yakin kan? Tiga. Kita lanjutkan keempat, masih bisa diingat? Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. What his name? Masmuhu. Qatadah bin Nu'man sholat malam qiyamul lail dari Isya sampai subuh. Kalau Isya'nya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam sholat. Ayatnya wal maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai subuh ayat yang enggak ganti-ganti qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini ada qul huwallah follower. Ayatnya nggak ganti-ganti qul huwallah terus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka tadi malam dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Sekarang saya tanya, pernahkah Nabi sholat satu malam ayatnya qul huwallah terus? Enggak pernah. Kalau begitu kita pakai kaedah tadi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti Qatadah bin Nu'man pelaku bid'ah. Saya cuma ingin membantah 5 kaedah yang membuat orang saling menyesatkan, saling membid'ahkan, saling memfasikkan, saling memasukkan orang ke dalam neraka. Ini tidak hanya penting bagi santri-santri, bapak polisi, babin kamtipmas juga penting. Nanti orang kelahi di masjid gara-gara bid'ah diselesaikan oleh bapak babin kamtipmas.
Ini nggak selamanya kalau nggak dibuat Nabi itu bid'ah, guys. Saya sudah dengar penjelasannya. Kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, itu kaedah batil. Yang betul itu adalah kalau enggak ada dalilnya sama sekali, baik dalam Quran, baik dalam sunnah, baik dalam khabar, baik dalam athar, baik dalam pendapat fatwa mujtahid, maka baru disebut dengan bid'ah dolalah. Kita lanjutkan yang kelima. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Sahr. Awalnya nama dia Abdus Syams, Abdu hamba, Syams matahari, hamba matahari, son of the sun, hamba matahari. Lalu nggak boleh menghambakan diri pada matahari, musyrik, syirik. Dirubah Nabi namanya jadi Abdurrahman. Nabi selalu kasih nama yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Namanya Abdurrahman, nama bapaknya Sahar, kampungnya Daus, Yaman. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dusi, tapi karena selalu bawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Jelas? Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih alfa uqdah 2000 simpul tali. Takutnya ditarik putus. Uqdah artinya tali simpul, jamaknya uqad, min syarrin nafasati fil uqad. Kalau satu simpul uqdah, kalau dua simpul uqdatan, kalau banyak simpul uqdah. Dia membuat 2000 simpul. Sebelum tidur malam dia petik simpul itu. Subhanallah, 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 sampai akhirnya tertidur. Dia menyimpul tali 2000 simpul. Sekarang saya tanya, pernahkah Nabi mengajarkan, hai Abu Hurairah, kamu kalau mau tidur malam tolong ambil tali jemuran buat 2000 simpul tadi? Enggak ada itu. Itu murni inisiatif ide dia sendiri, dan dia melakukan itu. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah dan Nabi tidak pernah melakukan itu, berarti Abu Hurairah pelaku. Pertanyaannya, apakah Abu Hurairah pelaku bid'ah? Nampaknya ada yang kurang konsentrasi. Saya tanya sekali lagi, apakah Abu Hurairah pelaku bid'ah? Jadi yang dilakukan Abu Hurairah itu apa? Yang dilakukannya itu adalah perbuatan baik, walaupun tidak dilakukan Nabi, tapi karena masih bernaung di bawah dalil yang sahih, maka perbuatan itu tidak bid'ah. Karena Allah menyuruh berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Cuman kalau kita ngitung cuman dengan jari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, begitu lebih masih bisa diingat. 2 kali ulang 40, 3 kali ulang 60, 4 kali ulang 80, 5 kali ulang 100, mulai 6, 7 error. Maka cara zaman dulu adalah dengan menyimpul tali. Tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tapi itu bukan bid'ah. Bisa kita lanjutkan? Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Ada namanya 4 mazhab. Mazhab yang paling tua Imam. Yang paling tua Imam Hanafi.
Nomor 2 Imam Maliki. Nomor 3 Imam Syafi'i. Nomor 4 Imam Hambali. Bisa diingat? Pertama Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Cara mudah mengingatnya gini: Hanafi tahun 150, Maliki tahun 179, Syafi'i tahun 204, Hambali tahun 241. Makin susah Pak Ustadz, makin susah kalau diingat, susah lupanya. Betul? Kalau nggak percaya tulis, ingat, nanti nggak akan lupa sampai hari kiamat. Imam Hanafi meninggal tahun 150, Imam Syafi'i meninggal, Imam Maliki meninggal tahun 179, Imam Syafi'i meninggal tahun 204, Imam Hambali meninggal tahun 241. Imam Hambali ini namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nama kerennya Imam Hambali. Imam Hambali dalam sholatnya berdoa, Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan saya, ampunkan kedua orang tua saya, ampunkan Imam Syafi'i. Berapa lama dia berdoa? Da'autu li Syafi'i arba'ina sanah. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat saya, bukan di luar sholat, bukan setelah sholat, bukan sebelum sholat, di dalam sholat mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Saya tidak minta anak-anakku doakan saya 40 tahun, sekalipun jadilah. Doanya cuma satu, matikan Ustadz Somad husnul khotimah. Pertanyaannya, pernahkah Nabi baca doa dalam sholat Rabbi fili wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Enggak pernah. Jadi kalau pakai kaidah tadi, kalau enggak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Imam Hambali pelaku. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Terlalu banyak sahabat dan imam masuk neraka gara-gara kaidah ini, Beb. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Yang menyelesaikan konflik di tengah masyarakat ini adalah santri, dan salah satu santri itu adalah dari pesantren Fatham Mubina. Allahu Akbar. Ustaz Somad, dulu di masjid kami terjadi konflik gara-gara yang ini membid'ahkan, ini menyalahkan, ini memfasikkan, ini mengkafirkan. Tapi alhamdulillah sekarang masalahnya selesai karena dijelaskan oleh anak kami dari Fatham Mubina. Amin. Saya tidak ingin kehadiran kita. Dulu kampung kami adem ayem, tenang tentram. Setelah datang santri dari Fatham Mubina, semuanya kacau balau, Ustaz. Itu tidak akan terjadi insya Allah. Amin. Kita lanjutkan yang keberapa? 10? 7? Selesai sholat subuh, Imam Ibnu Taimiyah mendongak ke langit, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat. Memandang ke langit, baca Al-Fatihah selesai sholat subuh. Disebutkan dalam Manaqib Ibnu Taimiyah Al-Harran. Kalau dipakai kaidah tadi, kalau enggak dilakukan Nabi bid'ah, dolalah, masuk neraka. Berarti Ibnu Taimiyah dolalah, masuk neraka. Na'udzubillah. Kita cukupkan sampai 7. Kenapa cuma 7 Pak Ustadz?
karena hari cuman 7, karena tawaf cuman 7, karena sa'i cuman 7. Itu alasan yang mengada-ngada. Kita cukupkan cuman 7 karena judul kita bukan ini. Ini hanya untuk supaya membantah orang yang membid'ahkan saja. Judul kita aslinya adalah dari sirah menggali ibrah, membentuk akhlakul karimah umat Rasulullah.